Halo kawan EGOVS Indonesia, dimanapun kalian berada, selamat datang di podcast Siber, diskusi bersama Direktur Laib. Perkenalkan, nama saya Yesa Afriansyah yang akan menemani Anda dalam sesi podcast kali ini. Dan di episode kali ini kita akan berdiskusi dan berbincang bersama Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah atau LAIP dari Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Bapak Bambang Dwi Anggono. Halo Pak Iben, apa kabarnya? Yes. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Nama sebutannya, nama panggilannya memang Pak Iben ya Pak ya? Iben saja. Oke Pak Iben. Mungkin boleh Pak sapa-sapa nih kawan IGOV di rumah. Boleh, terima kasih. Apa kabar para pejuang Kominfo, pejuang e-government di Indonesia dan dunia? Oke. Semoga sehat selalu. Amin. Nah, jadi Pak dan kawan EGOV yang ada di rumah nih, pada episode kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai Direktorat LAIP ini gitu ya. Dan saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa kita sebut dengan SPBE. Dan tujuan dari penerapan ini yaitu untuk bisa mewujudkan responsif yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat terutama di bidang administrasi negara. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak peran dari SPBE ini Pak? Peran SPBE, jadi begini. SPBE atau e-government adalah pengertian tentang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, pemahamannya sama. Indonesia sudah masuk dalam satu bagian dari negara di dunia ini yang sudah memang sangat efektif masuk dalam dunia transformasi digital. Presiden sudah secara gencar memerintahkan supaya kita semua bergerak dengan cepat, dengan cerdas dalam transformasi digital. Dari sekian banyak dimensi transformasi digital, setidaknya ada 3. Salah satu hal yang penting adalah transformasi digital pemerintahan. Ada di transformasi digital pemerintahan, transformasi digital di ekonomi digitalnya, dan transformasi digital dari digital society-nya, masyarakatnya, ekonominya, pemerintah. Kemudian yang untuk bisa itu semua berjalan, kita harus punya infrastruktur digital yang memadai, yang tangguh gitu. Transformasi digital pemerintah menjadi sangat penting karena dia menjadi salah satu, menjadi motor utama transformasi digital secara keseluruhan. Kalau pemerintahannya maju, maka dukungan pemerintah kepada pertumbuhan ekonominya akan lebih kuat. Masyarakatnya pun bisa kita dorong supaya mereka menjadi lebih adaptif, lebih cepat, lebih inovatif, lebih kreatif menghadapi dunia digital. Dan mereka bisa hidup. Posisi SPBE dalam transformasi digital pemerintahan pasti sangat-sangat strategis. Dan itu menjadi salah satu visi misi Bapak Presiden Jokowi dalam 2 kali kepemimpinan pemerintahan beliau. Oke, seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita berdiskusi lebih jauh, jadi kita kurang afdol gitu ya kalau misalkan kita belum berkenalan dulu lebih dalam mengenai Direktorat LAIP ini gitu ya. Jadi ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebenarnya apa sih Pak Direktorat LAIP itu dan seperti apa tugas serta fungsi dalam pemerintahan? Ya. Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, jadi bukan hanya pemerintah, tapi pemerintahan, atau dulu namanya adalah Direktorat e-government. Sekarang e-government istilahnya SPBE begitu. Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, yang ditugaskan oleh Menteri Kominfo untuk membantu urusan Menteri Kominfo di bidang aplikasi informatika. Aplikasi informatika ini dalam konteks transformasi digital, hampir seluruh aspek digitalisasi itu Direktorat Jenderal ini masuk. Dan Direktorat LAIP dalam ini membantu dalam sektor pemerintahannya, transformasi digital pemerintahannya. Secara umum tugas kita adalah menjadi motor aktif di bawah komando Bapak Menteri Kominfo dan Bapak Dirjen Aptika
dalam mendorong transformasi digital di seluruh instansi pemerintah, baik itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bahkan action kita sampai di level desa dan kelurahan. Karena Bapak Presiden memerintahkan kita punya program Dedi Dewi, Desa Digital, Desa Wisata. Jadi aspek layanan atau ruang lingkup tugas LAIP ini sampai dengan tingkat desa dalam hal transformasi digital. Itu secara generiknya ya. Secara spesifiknya dari tugas dan fungsi kita memiliki beberapa tugas yang lebih spesifik. Pertama, kita ditugaskan untuk mengawal penyiapan, penyediaan dan penyelenggaraan infrastruktur SPBE. Jadi dari mulai data center, government secure network atau kita kenal dengan jaringan intra pemerintah, dengan sistem interoperabilitas nasional atau kita kenal dengan SPLP, sistem penghubung layanan pemerintah, itu menjadi tugas dari direktorat kami. Kedua, kita juga ditugaskan dalam mengawal domain aplikasi SPBE maksudnya. Jadi dari mulai konsep pengembangan teknisnya, kemudian harmonisasi dan sinkronisasi antar sektor. Jadi kalau tiap kementerian, lembaga sampai daerah membuat aplikasi itu, kita mengharmoniskan supaya tidak terjadi duplikasi. Kemudian sampai ke level developmentnya, pengamanannya, sampai membuat super apps Indonesia 1 itu ada di direktorat kami. Kemudian yang ketiga, kita juga ditugaskan dalam mengawal fungsi otonomi daerah, khususnya urusan e-government. Jadi direktorat kami ditugaskan untuk membina Dinas Kominfo di seluruh Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan urusan e-government. Ini government sangat luas aspeknya di daerah. Jadi yang secara de jure membentuk Dinas Kominfo itu adalah direktorat kami bersama dengan Direktorat Jenderal IKP dalam menyusun Dinas Kominfo di seluruh Indonesia. Di dalamnya, dalam otonomi daerah itu, di samping melakukan pembinaan terhadap otonomi daerah di bidang urusan sub-urusan e-government, kita juga mengimplementasikannya dalam bentuk program Smart City. Jadi program Smart City nasional itu merupakan berada di bawah komando Bapak Menteri Kominfo, mengharmonisasi seluruh program pemerintah pusat sampai daerah, dan secara teknis diselenggarakan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Gitu ya. Oke. Jadi tidak hanya dari tingkat nasional atau Pemda, tapi dari sampai desa pun. Sampai desa. Oke, seperti itu ya. Jadi tapi kalau untuk Pak Ibeng sendiri ini sudah berapa tahun sih Pak untuk mengabdi di Direktorat LAIP ini? Saya mengawali tugas ya. Dari daerah sebenarnya, dari Kabupaten Kebumen. Di tahun 2009 saya baru pindah ke Kementerian Kominfo. Pernah 2 tahun bertugas di Direktorat e-Government, kemudian dipercaya di Biro Perencanaan Kominfo. Kemudian di tahun 2013 kembali ke Direktorat e-Government sampai sekarang. Dan dipercaya sebagai Direktur LAIP sejak tahun 2019. Oke. Nah, dalam kurun waktu tersebut apa saja sih Pak hal menarik atau yang menantang gitu ya sebagai Bapak sebagai Direktorat LAIP menurut Pak Ibeng? Ya, kita hal yang menantang. Pertama adalah ini juga menjadi salah satu jihad saya dulu ketika pindah dari Kabupaten Kebumen ke Kementerian Kominfo. Pertama adalah memperkuat institusi Kominfo di daerah dengan membentuk dinas-dinas Kominfo yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sekarang itu 99% Pemda di Indonesia sudah punya dinas Kominfo. Ini tantangan bagi saya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan kedua adalah bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini Kominfo itu bisa menjadi pemimpin dalam transformasi digital. Kita melihat bahwa ini seninya dan tantangannya. Kita melihat bahwa kemampuan daerah untuk melakukan transformasi digital itu berbeda-beda. Jakarta dengan APBD yang besarnya bagi DKI mudahlah untuk mewujudkan kota cerdas, kota yang canggih, berbasis IT begitu. Tetapi kabupaten kota seperti Kebumen misalnya
dengan daerah yang APBD-nya kecil, mereka juga pasti tidak mudah untuk bisa bersaing dengan Jakarta. Nah, salah satu sebutlah kata obsesi saya adalah bagaimana kita bisa membuat penyetaraan kemampuan nasional. Ibaratnya kita mau lomba lari nih. Lomba lari, kalau satunya sudah ada di depan, satunya masih di belakang, pasti yang di belakang akan makin ketinggalan. Gitu. Betul. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana pemerintah pusat bisa membuat suatu starting point, daerah yang APBD-nya kecil itu punya kemampuan bisa berlari sejajar dengan anggaplah DKI atau Kota Surabaya, Kota Semarang yang memang terkenal inovatif dan dananya tidak kecil gitu. Betul. Untuk di bidang IT-nya. Nah, tantangan saya adalah itu, membuat itu. Dan itu alhamdulillah secara bertahap obsesi dan harapan saya dan semoga ini juga mewakili harapan pemerintah daerah dan instansi pusat untuk bisa membuat suatu fasilitas yang setara secara nasional sehingga kita bisa berinovasi secara nasional itu bisa terwujud. Oke, kalau tadi kita bahas soal menantangnya nih Pak. Kalau yang menariknya nih Pak untuk kurun waktu tersebut sebagai Direktorat LAIP ini tuh apa Pak? Yeah. Menariknya Direktorat ini menjadi salah satu motor untuk inovasi. Jadi cukup banyak tugas yang diberikan kepada kita secara teknis seperti bagaimana kita harus memadukan, kita harus membangun super apps ya misalnya seperti itu. Artinya kita harus mengkonsolidasikan ada puluhan ribu aplikasi yang notabene aplikasi itu harus secara bertahap kita tutup, datanya kita ambil, kemudian kita harus berinovasi supaya aplikasi itu menarik dan kita tidak kalah seperti aplikasi-aplikasi super app yang ada di luar sana lah begitu. Nah itu yang cukup menantang ya, yang cukup menarik gitu. Kemudian kita juga punya kesempatan untuk melakukan data analitik. Kita punya program big data analitik, kita punya program artificial intelligence, kecerdasan buatan untuk kepentingan birokrasi begitu. Di situ saya melihat bahwa ini kesempatan bagi saya dan tim untuk bisa membangun sebuah inovasi nasional yang bisa memberikan manfaat nyata nih, real untuk rakyat kita. Yang sekarang ini saat ini kita masih punya ya, masih harus membuat aplikasi, harus masyarakat harus mendownload aplikasi yang begitu banyak, buka website begitu banyak. Tahun depan insya Allah kita akan punya satu super apps yang masyarakat bisa download langsung. Semua urusan pemerintah, pelayan publik ada di situ. Tidak perlu download aplikasinya imigrasi, aplikasinya pengaduan, bisa-bisa akhirnya banyak aplikasi di handphone kita. Sekarang cukup satu aplikasi, di dalamnya banyak menu layanan pemerintah di situ. Ini satu inovasi yang bagi saya tantangan bagaimana kita bisa mengharmonisasi regulasi yang begitu banyak. Kita bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan, kita harus dalam tanda petik mendorong para aparatur, para pejabat, para pimpinan untuk bisa berkolaborasi membangun sebuah kerjasama nasional. Nah itu satu hal yang bagi saya atau bagi banyak pihak mungkin tidak mudah. Tapi di sini menariknya saya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu. Nah itu menarik sekaligus sebagai tantangan gitu. Jadi challenge gitu ya. Challenge. Nah, mungkin masyarakat belum banyak yang tahu nih Pak soal super apps tadi gitu ya. Mungkin boleh jelaskan Pak, super apps itu apa sih Pak? Ya, jadi sebelum kita bicara super app ya, kita melihat kondisi realnya dulu. Pemerintah punya data center dari pusat daerah itu ribuan, 2.700-an lebih. Punya aplikasi itu 27.400 aplikasi lebih. Dan itu duplikasi banyak yang sama. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sisi masyarakat nih, mau mengadu harus download aplikasi Jaki di Jakarta. Di Semarang download lagi aplikasi. Di Bali download lagi aplikasi. Mau urus imigrasi, download aplikasi imigrasi. Di aplikasi ini sudah ngisi nama, alamat, formnya sudah kita isi. Di aplikasi yang lain isi lagi. Data kita tersebar kemana-mana, nggak mudah. Nah, atas ide seperti itu, atas masalah seperti itu, kita membuat satu aplikasi nasional yang kita sebut dengan Super App Indonesia 1. Jadi aplikasi yang tadinya pisah-pisah itu, masyarakat download begitu banyak aplikasi,
Sekarang tahun depan insya Allah cukup mendownload satu aplikasi Dijadikan aja. satu ya Pak ya? Ya ada beberapa, kita ambil contoh lah, sekarang Super App itu ada beberapa marketplace yang kita download gitu ya. Begitu kita download aplikasi, di dalamnya mau naik kendaraan pakai aplikasi ini. Tapi cukup dan satu aplikasi di dalamnya ada banyak layanan gitu kan. Nah sama seperti itu. Kalau kita mau daftar sekolah ya download di Indonesia 1, kita bisa daftar sekolah, daftar kuliah. Kita mau berobat di Indonesia 1 ada Indonesia Sehat, ada Satu Sehat, bisa untuk layanan kesehatan. Kita mau cari kerja dalam negeri, luar negeri, dalam aplikasi Indonesia 1 sudah ada semuanya. Jadi ini wujud negara hadir memberikan kemudahan untuk masyarakat kita. Jadi bisa lebih efektif lagi ya Pak ya? Lebih efektif, kita tidak perlu ngisi form berulang-ulang, tidak perlu ngurus ke banyak tempat, karena begitu satu tempat masuk ke dalam satu form, satu aplikasi, maka layanan terkait itu bisa langsung jadi satu. Jadi di handphone pun nggak banyak banget aplikasi yang harus cukup di-download satu aplikasi. Iya ya. Memang kadang jujur saya sendiri pun kalau misalkan mau download aplikasi harus login lagi tuh agak menjengkelkan gitu sih Pak ya. Kadang-kadang rawan dari keamanan informasi, Betul, itu juga rawan sih. dari penipuan gitu ya, Betul. rawan dari pencurian data pribadi. Nah, dengan Super App ini maka ada satu kepastian bahwa kalau pakai aplikasi ini pasti ini layanan resmi pemerintah. Oke. Dan datanya pun pasti terjamin ya Pak Pasti ya? insya Allah terjamin. Pasti terjamin. Oke. Nah, bagaimana sih Pak pemahaman masyarakat ini mengenai Direktorat LAIP ini Pak? Ya, pemahaman saya mencoba melihatnya pemahaman dari sisi perspektif masyarakat dan perspektif instansi yang lainnya begitu ya. Kalau dari perspektif masyarakat tentu saja ini menjadi salah satu motor harapan masyarakat untuk bisa menyatukan dari berbagai pulau-pulau aplikasi, sistem-sistem yang terpisah, silo-silo seperti menjadi satu layanan nasional begitu ya. Dari sisi pemerintah ini ada yang suka, ada yang kurang suka. Yang suka adalah mereka yang memang suka berkolaborasi. Yang kurang suka adalah yang mereka belum paham bahwa berkolaborasi itu akan memberikan nilai lebih dari mulai nilai ibadah, nilai manfaat untuk masyarakat, nilai jaminan kita sebagai negara, sebagai pemerintah itu hadir kepada masyarakat gitu. Nah ini persepsi-persepsi yang terbangun. Tetapi sejauh ini kita melihat bahwa kecenderungan kita diterima, kecenderungan kita diharapkan menjadi pemersatu berbagai macam sistem informasi yang ada di pemerintah untuk menghasilkan sebuah layanan nasional yang baik itu cenderung sangat meningkat. Tingkat kepercayaan tinggi. Bahkan beberapa program yang selama ini antar instansi itu mungkin kurang harmonis, ketika kami hadir di tengah-tengahnya, kami dianggap netral, kami dianggap memiliki kapasitas sehingga kita diterima masuk ke semua sektor dan kami bisa mengintegrasikan dengan baik. Sebagai contoh layanan peradilan pidana terpadu, itu menghubungkan antara layanan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Kumham, itu lapas dan sebagainya sampai ke BPK, KPK. Tadinya susah bagi instansi itu untuk bisa berkolaborasi. Tetapi dengan pendekatan Direktorat LAIP, kami hadir di tengah-tengah, kami netral, kami membantu mereka untuk bertransformasi digital, membantu untuk terintegrasi antar sektor. Kita diterima, alhamdulillah, sistem peradilan pidana terpadu berbasis TI itu berjalan dengan sangat baik. Itu baru satu contoh. Masih banyak contoh lainnya seperti ketika ada pandemi ya. Kami memberi kontribusi dalam pengembangan dan penyelenggaraan Peduli Lindungi yang digunakan oleh seluruh Indonesia ya, oleh ratusan juta. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita kerjasama dengan berbagai pihak, dengan Kemenkes, dengan BNPB, dengan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Sangat banyak, puluhan instansi pusat dan ratusan pemerintah daerah, semua dalam satu kerangka Peduli Lindungi, semua alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan kita termasuk yang dinilai cukup sistematis untuk keluar dari pandemi. Dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi.
Oke, saya pernah baca mengenai aplikasi atau layanan Si Maya dan Si Cantik ini. Ini tuh termasuk program dari Laib ini sendiri, Pak? Ya, betul. Oke. Itu Eh, gimana tuh, Pak? Kalau Si Cantik itu pendekatannya adalah konsolidasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Oke. Jadi biasanya kalau Pemda A, Pemda B itu mereka ada sistem perizinan, mereka bikin aplikasi masing-masing. Akibatnya apa? Kita tidak bisa memonitor sistem perizinan nasional, tidak bisa memonitor kualitas dari perizinan itu. Oke. Nah, kemudian kami didukung oleh Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Kemenpan dan didorong oleh KPK melalui Stranas Pemberantasan Korupsi. Aplikasi perizinan ini disatukan menjadi satu aplikasi cloud nasional. Oke. Jadi daerah tidak perlu membangun aplikasi masing-masing, menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Kominfo bersama Kemendagri, sehingga perizinan padu satu pintu daerah tinggal membuka aplikasinya, dikasih akunnya, mereka bisa memberikan pelayanan. Dengan begitu, daerah yang tidak mampu secara finansial, tidak punya APBD-nya, tidak punya SDM-nya, mereka tidak perlu pusing lagi, tinggal sebagai user. Dan sistem perizinan nasional bisa termonitor. Sistem ini terhubung dengan sistem perizinan nasional OSS RPA yang ada di PKPM dan di Ombudsman. Gitu, jadi semua saling terhubung. Kita juga bisa menjamin sistem perizinan ini menjadi lebih aman. Seperti Si Maya, kalau Si Maya sekarang sudah berganti nama menjadi Srikandi. Oh, Srikandi. Ya. Iya. Kalau Si Maya itu kita memang sistem persuratan dan kearsipan, dunia maya. Kalau Srikandi konsepnya sama, tetapi sekarang sudah diampu oleh Andri. Jadi Kominfo dalam hal ini ditugaskan untuk membangun aplikasinya dan memastikan pelaksanaan operasional dan maintenance-nya berjalan dengan baik. Saat ini aplikasi sudah dikelola sepenuhnya oleh Andri. Jadi kita memastikan bahwa aplikasi itu berjalan dengan baik. Nah, aplikasi Srikandi atau Si Maya ini itu menjadi satu contoh awal bagaimana konsolidasi pemerintahan itu terjadi. Kalau dulu setiap instansi pemerintah itu mereka membuat aplikasi persuratan dan kearsipan masing-masing. Jadi kalau kita dilihat dari biaya, anggaplah satu aplikasi itu harganya nilainya per instansi itu 2 miliar. Kita punya 600 lebih instansi gitu. Maka kita bisa hitung sekitar 1,2 triliun kita harus keluarkan satu aplikasi gitu. Tetapi ketika buat jadi satu aplikasi dipakai oleh seluruh instansi pemerintah, mungkin biayanya cuma sekitar 2 miliar atau 3 miliar. Betul. Bayangkan 3 miliar, anggaplah 3 miliar. Berbanding dengan 1,2 triliun, efisiensinya akan sangat tinggi. Kemudian sistem persuratan nasional kita menjadi terpadu. Dari Papua sana ketika berkirim surat ke Kementerian Kominfo, hanya dalam ukuran detik sudah sampai ke sini. Demikian juga sebaliknya. Dan itu berlaku untuk seluruh instansi pemerintah. Terpadu sistem pemerintah kita. Lebih aman. Gitu kan. Kemudian prosesnya menjadi lebih cepat, betul. Gitu. Jadi Lebih banyak efisien, manfaat, lebih efisien. Terus untuk implementasi atau sosialisasi ke masyarakat itu akan seperti apa, Pak? Kalau Si Cantik itu kerjasama kita antara Kementerian Kominfo dengan Kemendagri, dengan BKPM, didukung oleh pihak-pihak lain seperti Menpan, KPK tadi ya. Itu kita sosialisasi bersama-sama pelayan publik. Memang itu fokusnya untuk pelayan publik. Gitu. Kalau Si Maya itu memang untuk kepentingan internal operasional pemerintahan, administrasi pemerintahan. Jadi memang kita sosialisasinya kepada aparatur sipil negara. Dan itu sudah mayoritas instansi pemerintah sudah menggunakan. Jumlah pegawai kita sekarang ada kurang lebih 4,3 juta. Yang sekarang sudah efektif menggunakan aplikasi Si Maya atau Srikandi itu sudah sekitar 1,6 juta. Jadi ini terus meningkat, banyak tantangan, banyak dinamika, tapi insya Allah sampai dengan hari ini on the track berjalan dengan baik. Oke. Nah, untuk mengenai instruksi dari Bapak Presiden Jokowi tadi gitu ya dalam penyelenggaraan e-government, nah itu bagaimana Pak langkah atau tindakan dari Diktorat Laib itu sendiri? Ya. Pak Presiden menginstruksikan proses percepatan transformasi digital ini, terutama kemarin memanfaatkan pandemi, di mana ketika terjadi pandemi pemanfaatan teknologi digital itu sangat optimal gitu ya.
Nah, beliau memerintahkan supaya transformasi digital itu dilaksanakan secara sistematis. Dari mulai penyediaan infrastruktur dasarnya, akses internet harus ada semua di seluruh Indonesia. Kemudian konsolidasi aplikasinya, yang tadi banyak sekali setiap instansi bikin aplikasi masing-masing, sekarang dibuat menjadi satu aplikasi nasional begitu, terpadu. Kemudian penyediaan pusat datanya supaya semuanya tidak lagi kita menggunakan pusat data yang tidak aman, baik yang dibangun oleh instansi sendiri maupun menggunakan pusat data asing yang rawan terhadap kedaulatan data dan informasi pemerintah. Kemudian sampai dengan penyiapan SDM, pendanaan, dan perencanaan yang baik. Itu sudah ada mandat dari Presiden. Dan saat ini kita sedang melakukan percepatan itu. Percepatan yang kita lakukan adalah dengan menyediakan pusat data nasional. Saat ini sudah efektif. Jadi kalau kita lihat dari 2.700 pusat data misalnya yang dulunya terpisah-pisah, sekarang sudah lebih dari 350 instansi pusat dan pemerintah daerah sudah bermigrasi ke pusat data nasional. Dan ini efisiensinya sangat tinggi sekali. Gitu, sangat tinggi. Kita hitung di tahun 2022 kemarin ya. Itu efisiensinya yang khususnya di pusat saja itu nilainya sudah di atas 80%. Belanja infrastruktur data center saja itu. Belum kita hitung dari aplikasi dan sebagainya, itu pasti sangat efisien. Itu percepatan yang sedang kita lakukan dari sisi infrastruktur, dari sisi aplikasinya begitu. Yang jadi tantangan kita sekarang ke depan adalah bagaimana kita bisa melakukan analisa terhadap data, melakukan pengamanan terhadap sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi kita punya program Big Data Analytics, punya program Artificial Intelligence untuk birokrasi, kemudian kita dalam proses untuk penyediaan, untuk implementasi blockchain. Jadi sistem kita menjadi lebih aman. Dan satu lagi yang sekarang kita sedang siapkan secara nasional di samping Super App tadi, Indonesia 1, kita menyiapkan satu konsep digital ID, identitas digital Indonesia. Gitu. Jadi seluruh warga Indonesia kan punya satu identitas digital. Sudah kita coba, sudah berhasil, sudah diimplementasikan di Super App Indonesia 1. Jadi kita mulai ngebut ini. Kita ngajak teman-teman di KL untuk berkolaborasi bersama. Dan luar biasanya kita di pusat kolaborasi antara Direktorat LAIP dengan sebagai bagian dari tim koordinasi SPPE nasional, itu kita sangat kompak. Jadi cukup banyak regulasi yang ditandatangani oleh Bapak Presiden, kemudian regulasi yang dikeluarkan oleh para menteri yang sifatnya sudah sangat terpadu untuk percepatan transformasi digital pemerintahan ini. Pekerjaan cukup berat sebenarnya karena dari regulasi kita harus mengawal, dari sisi infrastruktur kita harus mengawal, dari sisi konsolidasi aplikasi, layanan pemerintah, layanan publik kita harus mengawal, direktorat kami harus mengawal. Kemudian dari sisi penyiapan teknologi canggih 4.0 kita juga harus mengawal, SDM-nya pun kita juga harus mengawal. Termasuk implementasi realnya di daerah dalam program Smart City, itu kita harus mengawal, berkolaborasi dengan seluruh pemerintah di Indonesia. Satu direktorat. Jadi banyak tantangannya lah ya Pak ya? Banyak tantangan. Untuk selanjutnya adalah mungkin harapan Pak Iben nih terkait dari e-government ke depannya ini akan seperti apa Pak? Ya, Presiden selalu menyatakan negara harus hadir. Wujud hadirnya itu seperti apa? Bagaimana caranya itu menjadi tantangan bagi kita semuanya. Jadi harapan saya adalah pemerintah harus kompak. Instansi pemerintah harus punya semangat, harus punya kemauan, harus bisa memahami, dan harus bisa mengkonsolidasikan seluruh aktivitasnya dalam semangat nasional. Jadi e-government di Indonesia hanya bisa maju kalau kita melakukan itu secara bersama-sama dalam irama yang makin lama makin cepat. Kalau kita mau menuju negara Indonesia yang lebih maju, maka mau tidak mau kita harus berkolaborasi. Tantangan kita adalah bagaimana kita membangun kepercayaan seluruh instansi di Indonesia, baik pusat, daerah sampai desa, agar kita bisa membangun satu kolaborasi bersama. Harapan saya lebih lanjut, masyarakat juga harus punya peran. Bagaimana masyarakat menuntut untuk dilayani lebih baik. Itu akan berimbang dengan keinginan pemerintah untuk bisa melayani lebih baik, sehingga saling terpadu.
Itu Oke. harapan saya. Berarti tadi antara tingkat nasional, Pemda dan sampai ke desa itu sudah mulai terintegrasi, Pak? Sudah mulai ya? Sudah. Sekarang seperti layanan desa ya. Kita punya lebih dari 79.000 desa. Bayangkan kalau kita harus menginstal aplikasi di setiap desa satu persatu. Iya. Kapan selesainya? Iya, betul. Tapi ketika kita selenggarakan layanan administrasi pemerintahan desa secara cloud, semua desa tiba-tiba bisa terhubung dengan cepat. Mereka tidak perlu langganan server, tidak perlu bikin aplikasi, tidak perlu punya orang canggih yang bisa mengawal keamanan informasinya, tapi tinggal pakai aplikasi administrasi pemerintahan di desa, bisa langsung pakai. Maka kita yang tadi harapannya Pak Jokowi bisa membangun DEDI, desa digital, dan desa wisata, DEDI Dewi, itu kita bisa bekerja dengan lebih cepat dengan layanan administrasi desa berbasis cloud. Sekarang kita sebut itu dengan SIDK, Sistem Desa dan Kawasan New Generation, yang merupakan kolaborasi antar Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kemendes, dan kementerian lainnya sebagai pendukung konten dalam layanan-layanan administrasi desa ini. Gitu. Oke, kawan Egov, sangat seru kali pembahasan kali ini dan pastinya bermanfaat banget untuk kita semua mengetahui informasi ini gitu ya. Dan teman-teman Egov boleh banget untuk menyampaikan idenya nih ke Kominfo gitu ya. Boleh banget ya Pak ya untuk menyampaikan ide-ide ini. Harus. Oke, dan kawan Egov juga harus mendukung terus gitu ya inovasi-inovasi pemerintah yang seperti ini gitu, dan semoga semuanya dapat terrealisasi segera, lebih cepat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, sepertinya tidak akan cukup waktu kita membahas semua tentang Direktorat LAIP ini dalam satu episode gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di episode selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup sesi podcast kali ini, mungkin ada pesan dari Pak Ibeng untuk masyarakat Indonesia, Pak, silakan. Oke, bagaimanapun juga bahwa negara ini maju harus dengan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat pertama kami mohon doanya agar kita bisa mengemban amanah agar menyatukan Indonesia dalam Indonesia Satu, transformasi digital dalam layanan Super App Indonesia Satu itu bisa terwujud dengan baik. Kedua, kami berharap masyarakat bisa memberikan masukan saran kepada kami, bisa mendorong instansi pemerintah yang layanan publiknya mungkin belum optimal agar bisa optimal, dan bisa memberikan masukan-masukan positif, termasuk dukungan moral kepada kita semuanya. Ide-ide layanan terbaik yang masyarakat butuhkan, misalnya Pak kita bikin ide layanan melalui metaverse dong gitu. Itu dengan senang hati kami akan terima. Karena itu kalau kita mau maju, kita harus maju bersama-sama. Siap, mantap. Terima kasih Pak Ibeng atas waktunya dan kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak dan berbincang-bincang seru lagi nih. Nah teman-teman jangan lupa juga untuk follow sosial media Egov. Dan sampai jumpa di podcast Siber episode selanjutnya yang kita akan bahas apa lagi ya gitu. Dan penasaran gak sih gitu ya, pantengin terus YouTube Egov dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng biar gak ketinggalan update-annya. Aku Yesa Afriansyah pamit undur diri dan sampai jumpa.